Adapun perkembangan kultivasi dan interogasi hingga saat ini, satu ras telah melahirkan anak-anak, dan jumlah orang dalam perlombaan tersebut terhitung ratusan juta. Kekuatan ini juga telah disembunyikan atau digali, karena perbanyakan ras, kebanyakan diukur dengan darah. Oleh karena itu, kekuatan ini juga dikenal sebagai alam rahasia yang tersembunyi di dalam darah. Inilah asal mula alam rahasia pembuluh darah. Jelas, nenek moyang klan Heze jauh lebih kuat daripada klan Dike. Bahkan Kaisar Changmang dengan jelas menyatakan bahwa nenek moyang suku Heze mengaku sebagai Heze. Meskipun mereka bukan 10 teman Tao yang pertama kali bersekutu dengan naga, mereka pasti eksistensi yang sangat tirani sebelum tahun-tahun tanpa akhir. Jika tidak, klan Heze tidak akan bisa menjadi Kaisar Luntian dan bahkan latar belakangnya, dan tidak akan kehilangan keberadaan klan Sifang Divine. Jadi itu. Mendengarkan penjelasan Kaisar Changmang sejauh ini, Qin Yichen jauh lebih ceria. 49 alam rahasia sekuat Helian Yuntian yang sulit dibuka, lebih baik aku tetap membumi dulu. Namun, Kaisar Changmang juga mengatakan bahwa pembukaan misteri garis keturunan hampir selalu meningkat seiring dengan semakin kuatnya alam. Ini bukan tebakan, tapi hukum besi. Karena alam menjadi lebih kuat, itu mewakili perbedaan yang sangat besar antara penggunaan Taoisme dan pemahaman. Dengan kata lain, para kultivator semuanya mengejar kekuatan Tao. Mereka seperti ini meskipun nenek moyang sebelumnya sangat terpisah, sangat tinggi dan jauh. Kekuatan yang mereka gunakan tampaknya sangat kuat. Setidaknya dalam kognisi suatu kekuatan yang besar. Tentunya jika kekuatan para leluhur melebihi kognisi mereka, maka hal tersebut tidak dapat diprediksi. Bloodline Secret Realm adalah sejenis kekuatan yang melacak asalnya, dan proses pertanyaannya sama. Keduanya adalah manifestasi kekuatan dalam diri mereka sendiri, sehingga alam menjadi lebih kuat, Taoisme menjadi lebih dalam, dan persepsi alam rahasia garis keturunan akan menjadi lebih jelas. Bahkan di surga Kaisar, ada banyak contoh menerobos alam, merasakan kekuatan yang tersembunyi di dalam darah, dan membangkitkan alam rahasia dalam satu gerakan. Inilah mengapa Putri Wenxin mengatakan sebelumnya bahwa berbagai kaisar biasanya membiarkan anak-anak mereka mengejar kekuatan alam terlebih dahulu, dan alam rahasia garis keturunan mengikuti takdir. Tentu saja, Qin Yichen belum pernah mengalami hal seperti itu, tetapi itu tidak memengaruhi harapannya. Mengenai Dao dan kekuatan magis dari klan Heze, kepala klan Jiang akan menyelesaikan penyalinan dalam waktu dekat. Beberapa tetua dari klan Kaisar Ke juga ada di sana, tapi tergantung pada apa yang mereka maksud. Masih ada jalan yang panjang untuk klan Heze. Ketika kepala klan Jiang kembali, dia akan dikawal oleh tetua tertinggi dari klan saya. Pada saat itu, dia akan pergi ke Tiangwan Pass untuk menemukan Anda. Anda juga dapat bertanya kepadanya jika Anda tidak memahaminya saat meneruskannya. Terima kasih senior. Hantu Kaisar Besar berangsur-angsur menghilang, dan mata Qin Yichen berkedip, seperti yang diharapkan. Di waktu luangnya, dia harus mengobrol lebih banyak dengan para senior yang kuat ini untuk memperluas cakrawala dan meningkatkan pengetahuannya. Selain itu, meskipun klan tanpa batas belum mengumumkannya di dunia, mereka telah memutuskan untuk membentuk aliansi dengan klan Dike, dan untuk menggulingkan pengadilan surgawi. Tetapi tindakan mereka, setidaknya dari sudut pandang wajah, bukan karena bujukan dari keturunan naga sejati Qin Yichen, tetapi mantan demi kaisar. Selain itu, Qin Yichen memenangkan garis keturunan Heze dan Taoisme bawaan Heze, jadi tidak perlu menghindari terlalu banyak kecurigaan saat berinteraksi dengan klan tanpa batas. Seperti yang dikatakan Kaisar Changmang, sekitar sebulan kemudian, sesepuh tertinggi dari klan Changmang benar-benar datang. Dan ada banyak orang yang datang, bahkan Jiang Buyong, Raja Tians, dan beberapa tetua dari Kaisar Ke dan suku Wujin. Bagaimanapun juga, sesepuh tertinggi dari suku Changman adalah sakti, dan datang ke suku Kaisar Ke. Bisa dikatakan bahwa dia adalah tamu terhormat, ditemani oleh Raja Surga. Selain itu, ada juga yang dikatakan permaisuri Sixia, dalam pertempuran Tianhe, hadiahi harta seluruh pasukan. Itu uang yang banyak, dan tentunya harus dikawal oleh beberapa orang tua. Kebetulan elder tertinggi dari klan tanpa batas bersamanya sepanjang jalan, dan dia adalah pengawal yang sangat kuat. Selain itu, meskipun klan Changmang belum benar-benar menyatakan posisinya, Qin Yichen memperkirakan bahwa Kaisar Ke Clan pasti tidak akan melepaskan sekutu yang begitu kuat, tergantung pada arti Kaisar Tians. Qin Yichen tidak mempermasalahkan hal ini. Dia mengatakan bahwa dia diam-diam mencocokkan klan Dike untuk memberkati ras manusia. Sekarang, dia telah melunasi klan Dike dengan membawa sekutu mantan klan kekaisaran untuk klan Dike. Kedatangan Raja Tians membuat Wen Tiangwan hidup kembali, dan leluhur kedua Kaisar Ke dan dua tetua umat manusia secara pribadi menyambut mereka. Sebagai seorang jenderal, Qin Yichen secara alami bergabung dengan Putri Wenxing. Selamat datang di King Tians. Di Wen Tiangwan, sorak-sorai sangat mengguncang dunia. Faktanya, hal yang paling menyenangkan adalah puluhan juta pasukan di Wen Tiangwan. Bagaimanapun,
Harta yang dihadiahkan itu nyata. Tidak hanya klan Dike, tetapi kunjungan Jiang Buyong juga membawa banyak harta bagi 500.000 prajurit dari ras manusia kota Feng Shui. Karena menurut perjanjian asli Kaisar Ke, semua prajurit kota Feng Shui dibayar. Setiap perang, terutama jika Anda menang, tentu ada hadiahnya, dan itu tidak rendah. Setidaknya Feng Mianwu dengan jelas menyatakan bahwa itu lebih baik daripada mereka bertarung di ruang bintang. Perampokan itu jauh lebih baik. Setelah salam singkat, Raja Tians dan Jiang Buyong pergi untuk memanggil 3 tentara. Dan setelah kakek dari suku yang luas dan leluhur kedua Kaisar Ke, mereka tersenyum dan menatap Qin Yichen. Feng Xiaoyu benar-benar pemberani dan pemberani. Tetapi Wei Yuan Ke telah menjadi terkenal pada saat yang sama dengan kita barang antik kuno. Tanpa diduga, kamu masih akan dipotong oleh pisau. Qin Yichen tersenyum tipis. Senior dipuji secara tidak masuk akal. Berbicara tentang itu, labu senior Luya dari ras manusia luar biasa. Ini bukan kebohongan. Tapi ras seperti apa Qin Yichen, sesepuh tertinggi dari ras yang luas, jelas memenuhi syarat untuk mengetahui Simi seperti itu. Segera, sesepuh suku Changman membuat ekspresi serius, dan ujung jarinya bersinar dengan cahaya ilahi. Teman kecil Feng, kamu berada di Heze Zudi, dan kamu memiliki kesempatan terbaik untuk klan Heze. Orang tua itu mendengar kamu berteriak, kesempatan klan Heze, kamu mengerti. Keluhan klan Heze, kamu juga menerimanya. Saat aku sangat senang. Ini tentang Taoisme dan kekuatan magis klan Heze. Harap perhatikan baik-baik. Kuharap kau bisa mengingat kata-kata yang kau minum saat itu. Qin Yichen menepuk hatinya. Generasi muda tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mengetahui bahwa sulit untuk mengejar sepatah kata pun. Ini akan diingat selamanya. Bukan kebetulan. Dia tidak bisa melupakan persahabatan antara klan Heze dan klan lainnya. Ini baik. Penatua tertinggi dari klan Changmang berteriak kegirangan. Seolah-olah dia tidak hanya berpura-pura. Dia melihat bahwa ujung jarinya sedikit cerah. Dan kecemerlangan jatuh ke alis Qin Yichen. Tiba-tiba, tidak ada kekuatan magis, dan banyak roh misterius masuk ke dalam pikirannya. Qin Yichen tidak sabar untuk menemukan keajaiban dunia rahasia darah. Setelah beberapa saat, Qin Yichen tampak bersemangat. Terima kasih, senior. Segera, dia melengkungkan tinjunya ke leluhur kedua Kaisar Ke. Nenek moyang, saya ingin turun berlatih dulu. Nenek moyang kedua Kaisar Ke tertawa, menunjuk ke arah Qin Yichen. Dan tersenyum pada sesepuh dari klan Changmang. Jangan kaget, anak Tianxing seperti yang dikatakan Wen Qing. Dalam hal latihan, itu seperti kayu. Tertawa. Tidak apa-apa, Xiao Yu Feng bingung. Silakan datang kepadaku kapan saja.